Baik, shalom Ibu Bapak. Kebaktian untuk online pada saat ini akan segera dimulai. Dan biarlah kita semua menikmati berkat Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya percaya bahwa semua orang percaya, bahkan seluruh jemaat SPS, akan menikmati berkat Tuhan di rumah masing-masing. Berdoa buat semuanya, berkat Tuhan ada bagi kita semua. Action. Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Tetapi kita dipaksa untuk menikmati hadirat Tuhan ini. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, oleh ruang dan waktu. Sehingga dengan kondisi seperti ini pun kita harus tetap memuji Tuhan, harus tetap menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hidup sampai hari ini. Dan hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menaikkan satu pujian. Katakan, aku mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Aku mau menyembah Engkau dengan kuasa darah-Mu.
Tidak terucapkan bagi kami betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Karena ada kuasa dan amun Kau mengudus dan melayakkan kami masuk dalam ruang Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan dimanapun seluruh jemaat menikmati berkat, menikmati hadirat-Mu saja, dan Kau melawan mereka juga Tuhan, Kau yang akan menolong, supaya seluruh jemaat-Mu pada hari ini boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka dengan keluarga. Supaya mereka boleh menikmati hubungan yang indah secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tangan seluruh rangkaian ibadah pelayanan kami hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Kami naikkan hadapan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita menaikkan pujian, satu pujian di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan bahwa meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, aku tidak takut karena Tuhan senantiasa bersamaku. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan, Kaulah Tuhanku.
saudara Pian. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dan berkuasa di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan hati kami saat ini Tuhan. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah tetap Allah kami Tuhan Yesus sampai kapanpun Tuhan. Saat pagi hari ini kami memberi yang terbaik Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian alasan. Bersyafaat untuk bangsa dan negara kita saat ini. Kita memohon supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Katakan kami umat-Mu Tuhan merendahkan diri di depan. Haleluya. Pulihkan negeri kami. Kami
Kami berdoa Bapa, kuasa-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu dan tempat. Biarlah kami yang saat ini beribadah di gereja, sedang Tuhan membawa di dalam doa, biarlah kuasa dan urapan yang baru sedang turun kepada semua anak-anak Tuhan, untuk seluruh jemaat SWS. Walaupun mereka berada di rumah, kami percaya Tuhan, mereka juga sedang menerima impartasi kuasa Tuhan dari tempat ini. Mereka sedang dipulihkan, mereka sedang dijamah. Kamu berdoa pada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah semua keadaan kami tetap terfokus kepada kuasa Tuhan, tetap terfokus kepada mujizat demi mujizat yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, biarlah ibadah yang kami lakukan yang saat ini sedang ditonton oleh seluruh jemaat SWS, bahkan semua teman-teman yang ada di NKRI ini. Mereka sedang merasakan kuasa Tuhan juga. Apabila ada yang terganggu dengan sakit, Engkau sedang menjaga dan pulihkan dengan kuasa darah dan domba Allah. Apabila mereka ada yang beban berat, yang sedang angkat mereka untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapak, diberkati untuk kami semuanya yang ada saat ini. Di dalam nama Yesus yang akan menerima firman Allah dalam suasana seperti ini, semua berkata amin. Terima kasih, Anda memberkati kita semuanya. Baik Ibu Bapak, untuk kami jemaat SWS mengantisipasi dengan keadaan yang terjadi saat ini, kami tahu bahwa semua itu atas izin Tuhan. Dalam tanda kutip seizin Tuhan, kenapa Ibu Bapak? Saya mau katakan bahwa kegenapan firman Allah itu pasti terjadi dengan cara Tuhan sendiri. Ingat, suatu saat ketika Tuhan Yesus datang di atas Bukit Zaitun, kita yang dari Indonesia yang masih tertinggal, saya mau katakan, suatu saat akan melihat secara online seperti begini, di mana anak-anak Tuhan berjumpa dengan Sang Khalik, Sang Pemilik hidup. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah itu sangat luar biasa, bahwa suatu saat ketika Tuhan datang di surga untuk menjemput kita, kita semua sudah terangkat dan kita dalam tanda kutip tidak melihat tayangan online seperti begini, sebab kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin Ibu Bapak. Amin. Nah karena itu Ibu Bapak, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk seluruh jemaat yang hadir, pekerja yang sudah dalam pelayanan, dan saya percaya bahwa Anda semua yang ada di rumah, biarlah diberkatilah di dalam nama Yesus. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Saya mau katakan bahwa kerinduan Anda untuk mencari Tuhan, di sana ada hal-hal indah yang Tuhan akan nyatakan. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini dan akan saya bawakan kepada saudara, biar ini akan menjadi kekuatan iman bagi kita. Minta tolong keluarkan slide PowerPoint-nya. Saya akan dengan cepat untuk membawa iman kita, bagaimana di dalam situasi mewabahnya pandemi ini, virus Corona. Justru di hal seperti begini, kita harus banyak berbicara tentang kebaikan Tuhan. Amin Ibu Bapak. Amin. Berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari coba Ibu Bapak tolong baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 5 dan 7. Tolong yang ada di sini bisa baca dengan suara lantang. Mazmur 119 ayat 5, 7 dan sampai 60. Oke, silakan. Mazmur 119 ayat 57 sampai 67. Ya, sudah setia. Mazmur 119 ayat 57 sampai 60 demikian firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan mengalahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku sengsara dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Haleluya. Cuma ayat yang pertama tadi yang 57. Ulang. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman.
bagianku ialah Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Mazmur coba menghantarkan tentang situasi yang terjadi saat ini. Untuk saya dan saudara, saya juga pernah mengalami dan memang mengalami hal seperti begini lewat berita-berita yang dimunculkan di mana saudara, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Sebenarnya saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau berita-berita itu yang disampaikan hal-hal yang memang situasi yang seperti saya mau katakan mencekam. Tetapi kalau kita berpikir bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, bagian kita adalah memfokuskan diri kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, biarlah lewat statement ini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melangkah dalam iman, lepas dari kekhawatiran. Katakan 1, 2, 3. Melangkah dalam iman, lepas dari kekhawatiran. Saya yakin bahwa seluruh umat di dunia saat ini yang terkena dengan wabah virus ini, saya mau tanya, ada kekhawatiran enggak? Saya mau tanya, ada kekhawatiran enggak? Untuk seluruh jemaat yang ada di rumah ada kekhawatiran? Pasti ada. Dan memang ayat berkatakan janganlah kamu khawatir. Namun secara manusiawi, saya mau katakan secara manusiawi, hal ini lumrah terjadi kepada semua manusia. Tapi puji Tuhan bahwa pemerintah dengan cepat, dengan tangkas saya mau katakan langsung menginformasikan agar supaya virus ini tidak merajalela atau mewabah dengan cepat. Makanya dibuatlah acara-acara yang lebih kecil dalam tanda kutip supaya kita tidak ada dalam perkumpulan yang lebih besar seperti yang tempat-tempat yang lain. Tetapi tidak berpengaruh. Yang penting kita fokus kita kembali kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini coba memberikan kekuatan yang luar biasa. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang kepada firman-Mu. Dengan kata lain, bahwa situasi seperti ini kita tetap mengatakan bagianku ialah Tuhan, amin. Dan kita harus fokus berpegang kepada janji-janji Allah, bahwa kekhawatiran itu tidak akan menggerus kehidupan kita, kekhawatiran itu tidak akan membungkus kehidupan kita, tetapi justru kita katakan bahwa Tuhan itu yang menjadi penolong dan menjadi pelindung bagi kita. Amin. Ayat 15, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Saya mau bilang, janji-janji Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Janji-janji Tuhan selalu memberikan efek yang baik. Karena itu, saudara, biarlah dengan berbagai hal, informasi-informasi yang kita dapat, jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Informasi-informasi dalam tanda kutip ya, yang membuat kita khawatir, takut, menguasai kita, akhirnya kita dalam tanda kutip segala sesuatu dipikir ini jangan-jangan kena saya. Ingat saudara, Tuhan adalah pelindung kita. Katakan Tuhan adalah pelindung kita. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang kepada perintah-perintah. Dengan kata lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memikirkan tentang kebaikan Tuhan, amin. Memikirkan situasi ini tidak akan mempengaruhi iman saya kepadanya, amin. Dengan kata lain, bahwa saya akan bersegera, tidak berlambat-lambat, bahwa Tuhan yang lebih dari segala-galanya di dalam situasi seperti ini, amin. Katakan kekhawatiran tidak akan menguasai saya. 1, 2, 3. Nah, langkah-langkah yang kita ambil menentukan hari depan serta berkat-berkat kita, amin. Nah, langkah-langkah yang kita ambil bahwa kita ini ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, langkah-langkah menghadapi kekhawatiran, saya terlalu yakin bahwa semua orang saat ini sedang dilanda dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Tetapi saya mau katakan kepada saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, langkah-langkah ikut-ikutan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan sedang terjadi bagi kita semuanya. Ya, langkah-langkah perasaan, langkah-langkah situasi, langkah-langkah logika ini cuma mulai kita pikirkan
bersama-sama. Saudara, ketika ada informasi tentang apa saudara? FC, ya FC aja lah. Sebab bila corona orang sekarang udah mulai puyeng ya. Kita ketika saya saudara yang kesedap Tuhan, maaf kata, saya ada beberapa video yang dikirim ke saya yang membuat aduh, jangan saya seperti ini. Orang sudah tergeletak, sudah begini-begini. Ada yang di maaf kata saya lemparkan aja di tulisan di situ di Tebet, ada di Cengkareng, terus ada di stasiun, ada di mana. Kalau mau lihat itu saudara, langsung share. Akhirnya barangkali juga peristiwa-peristiwa yang lain yang dimuat beberapa tahun yang lalu setelah kita muat, resiko saudara. Lihat aja. Saat ini sedang turut mengambil bagian di dalam apa? Membagikan situasi-situasi yang hoax, saya mau bilang. Jemaat SMS tidak jadi pecinta hoax. Tolong hati-hati. Kalau men-share, lebih baik share firman Tuhan. Amin. Langkah mencegah virus corona. Saudaraku yang dalam Tuhan, langkah-langkah yang mengikutan. Saudara perhatikan baik. Apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah langkah-langkah yang bebas dari kekhawatiran. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah langkah-langkah yang bebas dari, katakan kiri kanan. 1, kekhawatiran. 1, 2, 3. Yang di rumah juga sama-sama. Kekhawatiran. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita terbebas dari dalam tanda kutip khawatir bisa terjadi. Tapi jangan sampai kekhawatiran membungkus. Itu aja saudara. Jangan sampai berlebih-lebih, akhirnya kita yang rugi. Amin. Berpikir bahwa saya adalah orang beriman, saya hidup beriman dengan Tuhan, dan saya terlalu yakin saya akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apakah langkah-langkah iman itu? Sama-sama 1, 2, 3. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak. Sama-sama 1, 2, 3. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang lebih utama adalah kehendak Tuhan terhadap 1, 2, 3. Kehendak Tuhan terhadap kita. Kehendak Tuhan terhadap kita yang kita jalani di hari-hari seperti ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua adalah memiliki visi dan motivasi yang tulus dan murni, dalam tanda kutip bahwa saya mempunyai pandangan ke depan. Situasi ini akan berlalu juga. Amin. Katakan situasi ini akan berlalu juga. Jadi kita memiliki motivasi dan visi bahwa saya terlalu yakin bahwa situasi ini tidak akan membawa kita sampai terlalu berlarut lama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya terus terang memantau terus di beberapa siaran. Ada siaran yang namanya siaran butuh informasi yang akurat supaya yang keluar di TV, ini yang hoax, ini yang enggak. Sebab ada beberapa konten-konten yang diberikan supaya kita tidak terbawa ke sana, sehingga motivasi kita, visi kita itu tidak terlalu terbawa dengan berita-berita yang kurang baik. Saya sangat bersyukur pemerintah cepat tanggap. Tadi sudah tiba ya yang dari Wuhan ya, untuk para dokter dengan segala macam. Kita berterima kasih kepada pemerintah bahwa Presiden Jokowi yang begitu tanggap untuk menangkal virus ini supaya bangsa kita, rakyat kita, termasuk saya dan saudara, amin, tidak terkena imbas hal-hal yang menakutkan ini. Pemerintah punya pandangan yang baik. Indonesia harus jadi baik, amin. Rakyat Indonesia harus jadi baik, amin. Ini luar biasa sekali, saudara. Langkah iman, jangan dikabiri dengan berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Ini masalahnya sekarang, saudara. Dengan adanya medsos, terlalu cepat orang menangkap hal yang negatif apa yang positif, Bapak? Halo? Orang cepat sekali mengkonsumsi yang istilah kata
Tapi itu fakta. Dan saya mau katakan kepada saudara yang kasih yang sedang menonton acara ini, yang sedang diberkati lewat apa yang kami lakukan saat ini, jangan lagi kabiri. Maksudnya apa saudara? Membuat situasi semakin keruh. Makanya jangan apa kita masuk ke dalam situasi untuk membawa konten-konten yang negatif itu dalam tanda kutip yang membawa kita khawatir, kita tularkan kepada orang yang lain. Ya kita menularkan dengan cara yaitu melalui medsos, media sosial. Dan kita bersyukur kita saat ini sedang melakukan apa yang menjadi kerinduan kita bersama. Sehingga walaupun hanya beberapa orang, kuasa Tuhan tetap ada bagi kita semua. Amin. Amin. Jemaat-jemaat SWS yang diberkati Tuhan, biar saat ini Anda sedang menikmati berkat Tuhan, jangan sampai kekhawatiranmu engkau tularkan kepada tetangga kiri kanan muka belakang. Engkau harus katakan, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Halo, amin. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan menolong kita. Langkah-langkah untuk lepas dari kekhawatiran. Oke, saya agak cepat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Langkah-langkah untuk lepas dari kekhawatiran. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sadari bahwa kekhawatiran itu menyengsarakan dan tidak pernah memberi sesuatu positif dalam kehidupan. Coba saudara mulai berpikir khawatir, takut. Kau pikirkan itu akan terjadi. Ada di dalam satu kitab Amsal atau Ayub, saya lupa ingat. Kitab Ayub ya. Apa yang kau takutkan dan yang kau pikirkan itu bisa terjadi. Karena itu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jangan sampai hal-hal yang negatif yang menguasai kehidupan kita. Oke. Saudaraku yang dikasih, langkah-langkah untuk lepas dari kekhawatiran, sama-sama baca 1, 2, 3. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan tidak akan memberikan masalah melebihi kemampuan. Katakan kiri kanan yang ada dalam ruangan ini, masalahmu sampai di sini. 1, 2, 3. Yang di rumah, katakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, masalah kita sampai di sini. Amin. Ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Ada pribadi yang setia yang mau membawa kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman dengan berkat-berkat yang besar. Langkah untuk lepas dari kekhawatiran. Sama-sama 1, 2, 3. Percayalah bahwa dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat atas setiap persoalan dalam hidup kita. Baca sama-sama dengan suara lantang. 1, 2, 3. Percayalah bahwa dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat atas setiap persoalan hidup kita. Teristimewa untuk situasi yang seperti ini. Amin. Yang penting ibu bapak, kita juga harus ikut apa yang menjadi ya dalam tanda kutip aturan baik supaya kita menjaga jarak, apalagi cuci tangan selalu pakai apa namanya? Nah ya seperti begitu. Ya di rumah pakai, kalau nggak ada hand, apa namanya? Ya pakai sabun, saudara. Saya di rumah dengan anak dengan istri, 1 hari sabun cuci tangan, bukan dalam arti khawatir. Lebih baik kita berjaga-jaga. Amin ibu bapak. Saudara, berjaga-jaga. Jalan keluar Tuhan sudah berikan, ya kan? Berjaga-jaga dengan lingkungan bersih dan lain sebagainya. Kalau ada batuk jangan serang sama orang. Terima juga dia. Waduh, nanti saudara dimaki-maki saudara ya. Batuk, tutup apa ya? Tutup mulut kan kalau perlu ya. Istriku yang kasih, dia orang yang tangkas, langsung dia bikin apa namanya? Penutup masker buatan. Wah, lebih mantap saudara ya. Memang dengan cara seperti ini Tuhan sedang menuntut supaya kita masyarakat Indonesia hidup bersih. Haleluya. Menjaga diri sebaik-baiknya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, langkah-langkah untuk lepas. Nah, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Berserah penuh. Jalan-jalan Tuhan dan rencananya sehingga. Tantang 1, 2, 3. Berserah penuh pada jalan-jalan Tuhan dan rencana yang selalu indah. Berserah penuh
berserah kepada Tuhan. Serah kepada Tuhan. Berserah itu aja, saudara. Biarlah ketika kita berserah, kuasa Tuhan akan melingkupi dan memenuhi kita. Amin. Saya, saudara, bersyukur kepada Tuhan. Bertemu pagi, kalau nggak jam 4:45 atau jam 5. Jadi dari jam 4 sampai jam 5, saudara perhatikan. Tadi pagi juga saya sangat bersyukur ketika firman Tuhan itu datang kepada saya. Memuji Tuhan setiap waktu, amin. Dengan kata lain, situasi seperti ini, ketika kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, di situ tanda penyerahan total kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ibu bapak yang sedang menyaksikan acara ini yang ada di rumah, saya percaya Tuhan adalah wajib. Selalu saya sampaikan, hidup ini ada masa kadaluarsanya, betul bukan? Firman Allah berkata hidup kita berapa tahun? 70 tahun, lewat dari itu bonus. Tetapi ada juga yang belum sampai 70 tahun sudah lewat, dalam tanda kutip sudah dipanggil Tuhan. Dan kita saat ini yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Ingat, berserah adalah tanda kekuatan iman kita kepada Tuhan. Amin. Berserah adalah tanda penyerahan total kita kepada Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, langkah untuk lepas dari kekhawatiran. 1, 2, 3. Perkatakan senantiasa perkataan iman bahwa berkati kita dan kita akan senantiasa bersuka cita. 1, 2, 3. Perkatakan senantiasa perkataan iman bahwa Tuhan pasti memberkati kita dan kita akan senantiasa bersuka. Memperkatakan iman bukan hanya face to face seperti ini. Memperkatakan hal yang baik bukan saja seperti ini. Maya. Amin. Di Facebook, di Twitter, di apa lagi? Di WA, di Instagram, dan saudara sudah melihat ini. Perkatakan senantiasa yang baik, perkataan iman bahwa Tuhan adalah penolong saya. Amin. Tuhan adalah memberi berkat bagi saya. Tuhan akan melindungi keluarga saya. Tuhan akan memberkati perusahaan di mana saya bekerja. Tuhan akan memberkati usaha bisnis saya. Amin. Dengan iman bahwa kasih setia Tuhan akan semakin melimpah dengan kita. Setan selalu menginginkan agar kita hidup senantiasa dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi mari kita percaya janji-janji Tuhan, berserah senantiasa kepadanya, maka Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Amin. Setan sedang bergerak dengan cara supaya kita takut, khawatir, dan banyak hal. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan ada bagi kita semua. Diberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang singkat. Baik yang hadir beberapa semua tim pemuji, bahkan seluruh jemaat SPS yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara, yang ada di CNKRI yang menyaksikan acara ini, diberkatilah. Hamba memberikan melepaskan berkat surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua diproteksi oleh kuasa darah anak domba Allah. Kita semua dilindungi oleh kuasa Tuhan. Kita semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Hamba mengangkat tangan dan berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus lewat kuasa Roh Kudus. Biarlah kami semua anak-anak Tuhan makin intens untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bahwa Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah penjaga kami, pribadi yang setia bersama dengan kami. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus. Diberkatilah engkau yang ada di rumah, yang menyaksikan acara ini. Berkat-berkat surgawi ada di dalam hidupmu. Dan diberkatilah untuk semua tim Praise and Worship yang sudah melayani kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
aminkan bersama-sama. Ada cek? Ada 12 poin. Oke. 12 poin ada di atas paling atas. Di ini ada. Oke. Ya. Oke. Nah karena kita online ya begini sudah ya. Sudah pasti ketemu. Ada 12 poin. Sudah yang terbaru. Oke. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri. Nanti Bapak Julius akan berdoa secara pelan-pelan, membaca saja. Nanti kita aminkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, Amin. mari kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk mereka yang sedang berada di garis depan menghadapi situasi ini, yaitu para pejabat kesehatan negara yang bekerja terus-menerus untuk melindungi kita, dan orang-orang yang mengambil keputusan penting dalam negara ini, supaya Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Bahkan juga saat ini ada orang-orang yang Tuhan percayakan sedang meneliti obat yang digunakan untuk membuat vaksin sebagai penangkal untuk menangkal virus ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan hikmat. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk bangsa kami Indonesia bersatu, supaya dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seluruh pejabat negara kami, secara khusus mereka yang saat ini ada di bidang kesehatan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, dan supaya mereka boleh mengalami kekuatan iman juga. Mungkin mereka orang belum percaya kepada Yesus, tetapi kami tetap berdoa dari tempat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan perlengkapi dengan hikmat supaya mereka juga boleh tetap dikuatkan dalam menghadapi situasi ini. Biarlah mereka tetap ada dalam damai sejahtera, sehingga mereka berfokus kepada setiap tugas tanggung jawab, baik mereka yang saat ini sedang meneliti tentang vaksin yang digunakan untuk sebagai penangkal virus ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semuanya, biarlah ada dalam kendali Kristus. Haleluya Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa untuk saat ini pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bidang kesehatan, yang bekerja menjaga kesehatan dan keamanan kesehatan komunitas di rumah-rumah sakit, di klinik, dan di ruang-ruang gawat darurat serta berbagai ruang isolasi. Kita berdoa supaya mereka juga diberikan kekuatan iman. Yang mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh orang-orang yang saat ini sedang bekerja untuk menjaga pasien-pasien yang saat ini sedang sudah positif karena penyakit virus ini, Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit, di klinik, dan bahkan mungkin saat ini sedang berada di ruang IGD. Kami rindu supaya Tuhan yang akan menolong memberkati mereka. Orang-orang yang saat ini sedang diproses untuk dipulihkan, Engkau yang akan menolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, jamaah tangan kasih Tuhan melalui doa kami di tempat ini. Mereka boleh merasakan tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka untuk mengalami kesembuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh tim keamanan juga, khusus saat ini yang Tuhan yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengawasi segala keamanan situasi. Mereka juga diberikan kekuatan kesehatan yang Tuhan dalam berjaga, supaya segala tugas tanggung jawab mereka boleh kerjakan di dalam kuasa. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat juga kepada pemimpin negara secara khusus Indonesia dan seluruh pemimpin negara di seluruh Indonesia, di daerah-daerah, kepala-kepala daerah,
supaya mereka juga boleh mengambil tindakan yang positif, yang membangun dan yang Amin. membuat warga menjadi khawatir, tidak jadi takut, dan supaya mereka juga boleh orang-orang yang mungkin saat ini belum menemukan hikmat untuk mengambil keputusan tindakan, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh melakukan sebuah tindakan untuk menjaga Indonesia ini, yang kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam untuk saat ini untuk pemimpin negara kami, Tuhan, secara khusus Presiden kami Pak Jokowi yang saat ini sedang berjuang untuk mengambil tindakan yang baik untuk negara kami, Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan dia hikmat kebijaksanaan dalam mengambil tindakan untuk Indonesia ini. Dan kepala-kepala daerah yang saat ini sedang bekerja juga untuk mencari solusi dalam mengurangi penyebaran virus corona ini. Kami serahkan tangan Tuhan, para kepala negara ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dan diberikan mereka hikmat marifat daripada Allah supaya mereka boleh mengambil keputusan yang tepat untuk Indonesia yang secara khusus wilayah daerah kekuasaan mereka, Tuhan. Kami berdoa mulai dari kepala daerah, gubernur, bupati, camat dan lurah sampai kepada RT RW, Tuhan berkati mereka sampai pada saatnya tetap bersatu di dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus ini di Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ya. Poin doa yang keempat, kita berdoa supaya orang-orang yang saat ini sedang dalam pemantauan, dalam proses pemantauan oleh karena sakit penyakit ini, mungkin mereka sedang dikarantina dan sedang dipantau, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka juga secara fisik dan mental mereka dibangun juga supaya mereka boleh tidak semakin parah, tapi mereka tetap dengan sukacita boleh punya pengharapan untuk tetap hidup, secara khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang saat ini mungkin sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, biarlah mereka juga diberikan penghiburan oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk orang-orang yang saat ini rentan dengan kondisi virus ini, secara khusus mereka orang tua yang sudah lanjut usia. Kami rindu Tuhan, tolonglah mereka. Engkau yang akan memberkati mereka, menguatkan mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan mereka boleh tetap memandang kepada Allah bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber kesehatan yang mampu menyembuhkan mereka. Engkau akan melindungi mereka dan menyertai seluruh kehidupan mereka. Engkau akan menghiburkan hati mereka. Bahkan mungkin saat ini ada orang-orang yang sedang dalam proses pemantauan dan sedang dikarantina. Kami rindu supaya mereka juga diberikan penghiburan oleh Tuhan. Mereka boleh mengikuti proses ini dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan, sehingga melalui kehidupan orang-orang ini juga ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang boleh kami lihat sebagai sesuatu kesaksian yang hidup, sehingga kami boleh melihat bahwa ada kuasa Allah di dalamnya. Poin doa yang kelima, kita berdoa untuk mereka yang saat ini dalam proses pemulihan aja, dalam pengawasan dan isolasi, yang belum mendapat kepastian tentang status keadaan mereka, supaya Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Nya bagi mereka. Ya, dan Tuhan yang akan melakukan kesembuhan itu kepada mereka. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan tangan sekali lagi untuk orang-orang yang saat ini belum menemukan kepastian tentang status kesehatan mereka. Mungkin mereka sedang diisolasi, mereka sedang mengalami satu kekhawatiran, kecemasan yang begitu dalam, Tuhan.
tetapi kami berdoa supaya mereka terus mengalami sukacita Tuhan dalam menghadapi setiap keadaan ini. Dan kami hanya memohon kesembuhan daripada Tuhan. Kami memohon mujizat daripada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka dan membangun kekuatan mental dan rohani mereka, supaya mereka tidak semakin jatuh dan semakin lemah dalam keadaan mereka yang mereka alami saat ini. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini juga belum mengalami, belum ditangani secara medis Tuhan, dan mungkin saat ini mereka sedang bingung, mereka tidak tahu bertindak apapun juga. Tetapi kami berseru Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada tim kesehatan di sekitar mereka. Engkau pertemukan mereka dengan tim kesehatan supaya mereka boleh dirawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami poin 2 yang ke-6, kita berdoa supaya seluruh jemaat dan bahkan seluruh rakyat Indonesia, ya, khusus untuk seluruh jemaat kita doakan supaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, kecemasan, ya, dan perasaan terisolasi dari kehidupan kita juga, dan seharusnya mereka yang saat ini sedang dalam isolasi, supaya mereka boleh tetap mengikuti prosesnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Kita berdoa juga supaya Tuhan yang akan melindungi keluarga-keluarga yang saat ini mungkin ada keluarga mereka juga yang masih belum terserang penyakit itu, tetapi kita berdoa supaya Tuhan melindungi. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, secara khusus jemaat GSJ SOS ini. Engkau yang akan memberikan kekuatan iman kepada seluruh jemaat, menjauhkan mereka dari segala ketakutan, kecemasan, dan perasaan yang terisolasi dari kehidupan mereka. Dan mungkin mereka saat ini sedang orang-orang yang saat ini sedang mengalami proses penyembuhan, pengobatan. Kami rindu supaya Tuhan yang akan menguatkan mereka untuk mereka boleh mengalami mukjizat Allah. Dan kami rindu biarlah mereka boleh tetap hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk masalah perekonomian bangsa negara kita juga dalam kondisi sudah ada beberapa instansi, bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang saat ini sedang ditutup, dan bahkan mungkin bidang usaha apapun juga. Kita doakan supaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan ekonomi Indonesia. Ya, seluruh anak-anak Tuhan dan seluruh jemaat yang mungkin saat ini sedang berusaha, sedang bekerja dan berbagai macam kegiatan, kita doakan supaya Tuhan yang menolong kita terus bersama. Dan kami berdoa menyerahkan tamu untuk seluruh jemaat saat ini, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang berusaha dan berbagai macam kegiatan untuk mencari nafkah. Tuhan, mungkin saat ini ada dampak yang begitu terasa bagi kami, masalah ekonomi yang mungkin kami merasakan begitu banyak tantangan dalam masalah ekonomi. Mungkin saat ini sedang kami yang sedang berdagang dan sedang membuka usaha, tetapi kami mengalami kendala karena sepi pelanggan. Kami berdoa Tuhan, kami hanya berharap bahwa Allah sanggup memberkati, Allah sanggup dan tahu yang terbaik bagi kami dalam setiap usaha pekerjaan ini. Dan bahkan kami berdoa untuk pengusaha-pengusaha yang saat ini mungkin sedang khawatir, sedang takut dengan segala usaha mereka ketika pemerintah mewajibkan untuk harus menutup usaha itu dengan berbagai macam kondisi yang ada saat ini. Kami berdoa supaya orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai pengusaha, sebagai seorang berkat bagi warga Indonesia ini, Tuhan, kami berdoa supaya mereka juga tetap dikuatkan oleh Tuhan, tetap diberikan ketenangan dalam hati pikiran mereka, supaya apapun yang saat ini sedang kami alami, biarlah kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan, dan Engkau yang akan tetap membuka tingkat-tingkat berkat bagi setiap anak-anak Tuhan dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Secara khusus untuk seluruh jemaat, Tuhan berkatilah mereka. Tuhan akan menolong, menyertai dan membuat segala sesuatu usaha mereka tetap dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
berdoa supaya seluruh jemaat ini memiliki iman yang bukan hanya bertahan melewati semua ini, tetapi bertumbuh dan dididik ke nama Tuhan. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya dimana ada pengakuan pada kita bahwa Yesus itu adalah penyembuh dan Yesus itu yang menjadi penolong dalam setiap keadaan ini. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan tangan untuk anak-anak Tuhan. Engkau tetapkan iman mereka Tuhan di dalam, tetap mereka percaya. Mereka tidak hanya ikut-ikutan, mereka tidak hanya melewati ini dengan begitu saja, tetapi biarlah mereka boleh memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan dalam melewati masa-masa sulit ini, sehingga pada akhirnya mereka boleh meninggikan nama-Mu, mereka boleh menyanjung Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan sungguh-sungguh ada pengakuan yang luar biasa di antara seluruh orang-orang yang selama ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan secara khusus, supaya mereka boleh mencari wajah-Mu Tuhan, mereka boleh menemukan wajah-Mu dalam kondisi yang ada saat ini, sehingga dengan keadaan ini iman percaya kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam Tuhan kami. Ya, kita poin yang ke-9, supaya ada kesatuan, ada kekompakan, bahwa kesusahan ini harus dihadapi dan kita harus iman yang teguh bahwa kita akan, Tuhan membawa kita kepada pengalaman yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk kesatuan hati untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk seluruh rakyat Indonesia. Ada kesatuan hati supaya kami boleh bersama-sama taat dan tunduk kepada aturan pemerintah yang saat ini sedang berusaha untuk melakukan tindakan supaya penyebaran virus corona ini boleh terputus. Ketika kami mengambil tindakan, ketika kami taat pada aturan, supaya dalam setiap kesusahan yang mungkin secara fisik, secara daging sakit buat kami Tuhan, tetapi biarlah kami boleh tetap bersatu hati. Mungkin dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sekalipun, kami rindu supaya kami boleh bekerja sama, dan kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh melihat Tuhan membawa kami kepada kemuliaan, dan Tuhan membawa kami naik lebih tinggi lagi, dan semakin hari semakin kuat kami boleh semakin bersatu dari kehidupan yang sebelumnya. Mungkin selama ini kami menjadi orang yang egois, tetapi dengan keadaan yang saat ini ada, biarlah kami boleh semakin bersatu untuk boleh tetap memegang teguh dan taat kepada aturan yang ada ya Tuhan. Secara khusus kami sebagai orang anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati sebagai hamba, hati yang taat, hati yang tunduk kepada aturan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, kita berdoa sekarang juga untuk seluruh umat Tuhan, supaya ada roh ketentraman, ya, supaya di poin 10 saya baca, kita berdoa untuk roh yang tentram, dan bahwa pandemi pengharapan akan meluas ke seluruh muka bumi, sebagaimana umat-Mu yang memanggil nama-Mu hidup dalam iman di tengah-tengah krisis. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keadaan ini Tuhan, supaya kami ada ketentraman, supaya senantiasa ada pengharapan di dalam diri kami. Kami tidak menjadi putus asa, dan pengharapan yang kami miliki itu boleh terimpartasi kepada setiap orang yang di sekeliling kami, sehingga kami tidak membawa kecemasan, tidak menularkan kekhawatiran kepada orang lain, tetapi kami boleh memberikan kekuatan, memberikan pengharapan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami,
melalui cara pandang kami, pola pikir kami, Tuhan. Sehingga melalui hidup kami ada damai sejahtera bagi orang lain. Di tengah-tengah krisis yang ada saat ini, biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, Ya, Yesus. kami juga berdoa supaya setiap orang yang hadir, yang datang di hadapan Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi mengalami roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Supaya hal itu nyata kepada dunia dan kehidupan kami terlihat berbeda di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Maka biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami, dan semakin hari semakin menguatkan kami, dan kami boleh menyaksikan bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami. Amin. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera secara sempurna. Dan kami tetap percaya kepadamu, sekalipun dalam keadaan yang begitu sulit bagi kami saat ini. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap berharap dan berserah kepadamu. Biar melalui keadaan ini kami benar-benar merasakan karya Tuhan. Kami menikmati prosesnya Tuhan. Kami menyaksikan Tuhan bukan lagi dari apa kata orang, tetapi kami benar-benar mengalami kuasa dan mujizat Tuhan itu secara pribadi. Sehingga kami boleh menyaksikan bahwa Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menaikkan segala pujian, syafaat kami di hadapan, di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Ibu Bapak kita akan sama-sama ucapkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, baik yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu dan tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan. Yang penting engkau mengasihi Dia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan berita Tuhan yang disampaikan kepada engkau lakukan dan setia. Dan angkatlah kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali kedua. Semua yang diberkati berkata